tim Ridho juga mengkritisi partisipasi masyarakat yang tidak memilih di Jakarta sangat besar. Nah, perlu diketahui bahwa yang paling mencolok dari pilkada sekarang ini adalah begitu rendahnya partisipasi pemilih. Itu cuma sekitar 53,05%. Kalau memang itu murni karena tidak ada kaitannya dengan kekeliruan penyelenggara dan yang lain-lain, it's okay lah. Tetapi ini kan ada kaitannya dengan hal tersebut, Mbak. Pertama, kalau misalnya ada yang mengatakan mungkin kelelahan politik, saya kira tidaklah. Hal yang mana nih yang dimaksud dari tim Ridho nih? Kan sekitar 9 bulan. Orang kalau lagi hamil aja 9 bulan udah melahirkan, dan yang namanya hamil itu kan cukup lama, nggak ada yang bilang hamil itu bentar. Nah, rata-rata persoalannya adalah karena tidak sampainya undangan kepada calon pemilih. Tradisi orang Indonesia ini kan kalau tidak diundang kan enggan untuk datang, merasa jangan sampai saya datang, ternyata tidak punya hak pilih dan yang lain-lain, itu menjadi persoalan. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kasusnya, contoh misalnya yang paling buruk diantaranya di Semper Barat TPS 16, itu partisipasinya cuma 21,33%. Ada juga TPS 138 di Penjaringan, kurang lebih sama. Oke, tapi gini Mas Farudin, artinya dari tim 15,7%. Ya, artinya dari tim Ridho ini sudah memiliki data-data bahwa ada terjadi ketidaktepatan baik soal undangan dan hal-hal yang memang bisa dijadikan syarat untuk dimajukan ke MK. Tidak sampainya undangan ini kan menunjukkan ada semacam pola yang sistematis, bahwa ini seolah-olah yang kami sampaikan ya, bahwa ini ada unsur pembiaran biar undangan tidak sampai. Misalnya undangan tidak sampai, bagaimana dampaknya, Mbak? Dampak nyatanya antara lain misalnya kan berarti banyak kertas suara yang tidak digunakan. Nah, kalau dikaitkan misalnya di kasus Pinang Ranti, itu kan sampai ada 18 kertas suara yang akhirnya digunakan untuk dicoblos. 16, 17, 18. Oke, 18 ya. 03 lagi. 03 lagi. Ya, 03 lagi ya. Nah, ini kan yang menjadi persoalan yang semacam ini, sehingga rendahnya partisipasi pemilih ini terkait erat dengan dampak-dampak lain yang berdampak pada kecurangan itu. Mas Farudin, ini kan kemarin tanggal 29 November Presiden Prabowo mengatakan yang kalah di pilkada biasa-biasa saja, yang menang biasa-biasa saja. Tapi yang menang bekerja, yang kalah mendukung yang menang. Bagaimana Anda menanggapi dari statement Presiden Prabowo ini? Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo saya pikir benar. Memang sebagai presiden, beliau juga adalah seorang wise man menyampaikan itu. Persoalannya kan kita belum tahu nih siapa yang menang atau kalah kan. Apakah memang ini hanya satu putaran atau satu putaran lagi kan berarti ada putaran kedua. Jadi saya pikir itu persoalannya. Nah, bahwa masing-masing memiliki keyakinan ini hanya satu putaran, kemudian kami meyakini satu putaran lagi, ya itu kan dikembalikan kepada keyakinan yang membuat masing-masing, keyakinan dari tim Ridho bahwa bisa ada dua putaran itu seperti apa sih, Mas Farudin? Begini, Mbak, kalau berdasarkan penghitungan, ini kan yang di-upload oleh KPUD Jakarta ini kan hanya C hasil kemarin, C1. Di situ tidak ada tabulasinya. Teman-teman di Paslon 03 punya hitungan sendiri dan kami juga punya hitungan sendiri. Berdasarkan hitungan kami, itu bahkan tidak sampai 50%. Kurang lebih 49,28 kalau saya tidak keliru. Artinya masing-masing punya kalkulasi sendiri. Tetapi kalkulasi ini kan juga pada akhirnya tentu saja dia berdasarkan keyakinan masing-masing saja. Kami tentu saja pada akhirnya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan KPU. Nah, di KPU ini perlu diingat, si rekap itu kan hanya pada tingkat TPS saja yang dimunculkan. Lalu kemudian ada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang saat ini berlangsung. Artinya kita menghormati proses-proses yang berjalan itu, Mbak.